Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Arsiti. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2205808 dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, mahasiswi tahun angkatan 2022. Di mana di sini saya mengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan pada semester 4 kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang materi yang telah Bapak berikan di minggu ini, yaitu mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus, di mana di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai jenis-jenis layanan khusus seperti adanya labor, perpustakaan, UKS, kafetaria, serta tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus ini atau keterkaitan antara adanya bidang layanan khusus dengan peran guru yang ada di dalam administrasi layanan khusus ini dalam lembaga tenaga kependidikan. Adapun pada pertemuan kali ini membahas mengenai administrasi layanan khusus, di mana administrasi layanan khusus ini berkaitan dengan minggu sebelumnya atau mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai administrasi layanan khusus hubungan sekolah dan masyarakat, di mana dari kesimpulan yang dapat saya ambil setelah menonton video atau materi yang Bapak berikan, administrasi layanan khusus ini mengacu kepada usaha terprogram dan terencana, yang dimana secara tidak langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas, namun secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri kepada peserta didiknya dalam lembaga kependidikan tersebut atau di dalam sekolah formal. Jadi meskipun tidak langsung berkaitan, tetapi tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, layanan khusus ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan dalam sebuah kelas. Nah, berbicara mengenai jenis-jenis layanan khusus ini yang disediakan oleh sekolah atau institut pendidikan, antara lain mengenai adanya perpustakaan, laboratorium, layanan kesehatan atau UKS, kafetaria, sarana ibadah, koperasi, transportasi, dan fasilitas toilet tentunya. Jadi bisa dikatakan yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan ini ialah tempat yang menyediakan atau memberikan sumber belajar bagi peserta didik di dalamnya, termasuk buku cetak ataupun elektronik, jurnal, serta artikel. Nah, namun tidak semua institusi pendidikan menyediakan perpustakaan yang memadai yang dapat memengaruhi minat baca dan kualitas pembelajaran di dalamnya. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai perpustakaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium, di mana laboratorium ini merupakan sarana penunjang pembelajaran yang sangat penting untuk kegiatan praktikum, eksperimen, serta penelitian di dalamnya. Nah, di dalam institusi pendidikan atau lembaga kependidikan, di sekolah-sekolah formal, seharusnya laboratorium ini menyediakan laboratorium yang sangat lengkap dan mumpuni untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, agar terciptanya sumber daya manusia yang sangat efektif dan efisien dan lebih baik untuk kedepannya. Kalau tadi saya telah menjelaskan perpustakaan, laboratorium, selanjutnya saya akan menjelaskan UKS. UKS ini adalah layanan atau sebuah unit layanan kesehatan yang dimana diberikan kepada peserta didik untuk memastikan kesehatan mereka selama proses belajar mengajar berlangsung atau dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, namun ada beberapa institusi pendidikan atau sekolah yang memiliki UKS yang memadai atau yang tidak memadai sekalipun, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan di dalam peserta didik itu sendiri.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kafetaria. Kafetaria ini adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman peserta didik selama istirahat berlangsung atau saat lapar. Jadi, kafetaria ini bisa disebut juga sebagai kantin atau tempat pembelian makanan kepada peserta didik yang ada di dalam sekolah itu. Jadi, di dalam kafetaria ini seharusnya institusi pendidikan itu menyediakan harga yang sesuai dengan kantong peserta didik dan tentunya kebersihannya harus terjamin dan kenyamanannya harus terjamin. Karena apa? Karena kebersihan dan kenyamanan itu akan berdampak yang sangat signifikan kepada peserta didik. Apabila kebersihan dari makanan itu telah bagus, otomatis siswa yang ada di situ mungkin tidak akan ada yang sakit perut dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sarana ibadah. Sarana ibadah ini merupakan fasilitas yang sangat-sangat penting bagi peserta didik untuk menjalankan ibadahnya dengan nyaman dan aman di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi negeri, di mana institusi pendidikan itu seharusnya menyediakan musola atau tempat ibadah yang memadai dan terawat. Bukan hanya ibadah untuk umat muslim dan seharusnya untuk umat yang beragama non-muslim sebaiknya harus disediakan, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu menganut sistem toleransi yang sangat tinggi, karena kita walaupun berbeda-beda tetap satu jua di dalamnya. Selanjutnya ada koperasi, di mana koperasi ini adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya, di mana koperasi ini kalau misalnya ada siswa atau siswi yang kekurangan atau kehabisan tinta pena di saat pembelajaran, dia bisa membeli ke dalam koperasi tersebut. Tidak harus keluar sekolah untuk membeli pena tersebut. Dalam konteks proses pembelajaran itu sangat mengganggu kalau menurut saya, karena di saat kita kehabisan pena atau tinta pena di saat proses pembelajaran, tentunya kita akan membeli pena tersebut di dalam koperasi agar tidak terlalu jauh untuk keluar sekolah dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada toilet atau WC atau bisa dibilang kamar mandi. Ini sangat penting sekali dari layanan-layanan yang khusus yang ada atau yang saya berikan tadi. Dan itu harus nyaman, bersih, dan terawat agar kesehatan siswa, siswi atau mahasiswi murid terjamin di dalamnya. Adapun di sini saya akan membahas materi yang terakhir mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus, di mana di dalam layanan khusus ini telah saya paparkan sebelumnya sangatlah penting dan memiliki dampak yang signifikan dalam menunjang proses pembelajaran, di mana adanya peran guru ini yang pertama adanya pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang seperti guru ini berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sarana layanan khusus yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang kedua, adanya penyediaan informasi dan bimbingan, di mana guru menyediakan informasi kepada siswa tentang layanan-layanan khusus yang telah saya paparkan sebelumnya, atau adanya ketersediaan di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, adanya peran dalam desain dan pembagian program. Jadi guru ini harus bisa membagi serta mengembangkan program dengan layanan-layanan yang ada. Yang keempat, ada mengambil keputusan terkait layanan khusus tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ialah memantau dan mengevaluasi layanan khusus yang tadi, kayak apa sih yang kurang, apa sih yang harus dikembangkan selanjutnya untuk kemajuan lembaga kependidikan ke depannya. Nah, dengan peran-peran tersebut, guru menjadi bagian integral dalam administrasi layanan khusus di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Mereka ini dapat atau berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat mendukung, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi dapat
kita ambil kesimpulan, dalam administrasi layanan khusus ini merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, yang sangat terbaik bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan efisien serta baik ke depannya. Tentunya untuk menghasilkan sumber daya manusia bagi Indonesia maju ke depannya. Baik, itulah materi yang saya dapat paparkan pada pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.